saya cintai, saya banggakan dalam pelaksanaan kegiatan daring ini. Tentu kita tetap dengan protokol kesehatan kita laksanakan, dan ini adalah salah satu jawaban untuk mencoba dalam satu perkuliahan yang kita akan memberikan satu contoh-contoh yang bisa untuk dipelajari di masing-masing rumah Anda sekalian. Dalam pelaksanaan kegiatan, untuk khususnya di D3 Perhotelan, bahwa dengan perkuliahan seperti ini kita mencoba pertama tentu kita akan mengawali khususnya mata kuliah yang akan kita berikan, yaitu mata kuliah pemahaman lintas budaya. Tentu kita membuat satuan acara perkuliahan ini yang akan kita bahas dalam satu semester. Ya, beban studinya tentu kita pahami semua 3 SKS. Waktu pertemuan 3 kali 45 menit ya dalam pertemuan perkuliahan, dan kalau kita hitung secara keseluruhan dengan 12 kali tatap muka. Tujuan yang paling utama adalah secara institusional itu, secara umum, agar mahasiswa mengenal dan memahami gambaran tentang psikologi lintas budaya, serta mengenal metode-metode psikologi lintas budaya, sehingga dapat atau mendapat gambaran tentang perspektif psikologi lintas budaya dan memahami perilaku manusia tentu. Terus kalian, dalam pertemuan-pertemuan kita membuat satu acara program ini di minggu 1, minggu 2 gitu ya, terus dan seterusnya. Di dalam materi yang akan tentu kita bahas, dari pokok bahasan terus kemudian sub-pokok bahasan, sasaran belajar, dan cara pengajaran dulu itu tatap muka, sekarang tatap maya, ini kan aja. Ya, kita menggunakan infokus yang tentu ini menjadi satu perangkat atau alat yang bisa memudahkan dan dalam pembelajaran. Di dalam minggu pertama kita membahas tentang pengertian ilmu budaya itu sendiri. Ya. Ilmu lintas budaya memahami dan menjelaskan tentang lintas budaya dan aplikasinya dalam perilaku sehari-hari. Kemudian berikutnya, B, masih dalam pendahuluan, tentang pemahaman lintas budaya itu sendiri. Apa itu lintas budaya? Kemudian tujuan psikologi lintas budaya, kemudian hubungan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Saya kira ini banyak keterkaitannya, dan kerangka kerja umum bagi psikologi lintas budaya. Karena di sini akan kita bisa mengartikulasikan bahwa lintas budaya itu dari sisi ekonomi, sisi politik, ya, sisi sosial, itu yang akan banyak mengkolaborasi atau tentu mewarnai dari materi yang tentu kita akan bahas. Kemudian minggu berikutnya, minggu 2, masih di pendahuluan, dan yang berikutnya C itu ruang lingkup lintas budaya. Memahami itu tentang cabang ilmu lintas budaya yang dipelajari. Tadi sudah saya kemukakan bahwa kita nilai secara politis, secara ekonomi, ya, secara sosial. Karena sesungguhnya manusia dalam makhluk sosial yang tentu mempengaruhi kolaborasi tentang apa yang semestinya kita pahami budaya itu. Yang tentu kita pelajari, ya, pewarisan dan perkembangan budaya. Nah, kalau kita bicara pewarisan budaya, tentu ini akan melibatkan ada beberapa aspek-aspek yang berkait dengan etika, perilaku, moral, dan seterusnya. Kemudian budaya dan diri, ya. Jadi dari samping ini, bagaimanapun diri sendiri ini akan bisa
tentu menyesuaikan apa yang menjadi komunikasi untuk mempermudah. Dalam hal ini tentang lintas budaya, ada beberapa aspek tentang beberapa yang tentu kita pahami. Persepsi itu tadi, kalau kita bicara persepsi tentu gambaran atau pemahaman pemikiran yang dalam kata lengkapnya itu kolaborasi ya. Kolaborasi dan pemikiran yang bisa secara akal pikiran sehat, itu bisa kita paham. Bahasa tubuh lah gitu ya, bahasa komunikasi. Kemudian di sini kognisi atau bagaimana dan perkembangannya ini juga tentu akan menjawab ya semua perkembangan atau semua komunikasi yang memudahkan antara satu budaya dengan lainnya. Psikologi perkembangan, psikologi secara fisik itu juga kita paham tadi dengan bahasa tubuh. Nanti kita jelaskan satu secara ini. Kemudian tentang bahasa, emosi, psikologi ya normal. Ini psikologi terbentuk emosi, bahasa ya. Makanya kalau kita bicara lintas budaya, lintas dari segi satu kendaraan dan lintas semua hal-hal yang terkait dengan pemahaman budaya-budaya yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, minggu ketiga kita juga akan menelusuri bahwasanya masalah-masalah lintas budaya. Di sini terkait dengan strategi penelitian, memahami dan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam lintas budaya. Nah, ini nanti kita ada beberapa poin-poin yang bisa memudahkan kita memahami dari satu budaya dengan yang lain, dan tentu dengan pendekatan-pendekatan yang sangat sangat memungkinkan, pendekatan budaya, pendekatan biologi, ya itu kan yang salah satunya. Kemudian yang berikutnya ada persoalan metodologi. Nah, metodologi ini juga tentu kita kenal dengan bagaimana desain yang kajian lintas budaya seperti apa, potret atau gambaran, sehingga bisa memudahkan cara berkomunikasi, konteks budaya dan klasifikasi penyimpulan, sehingga dengan mudah dengan beberapa aspek sehingga kita bisa akan menjawab persoalan-persoalan untuk bisa membuat satu gambaran, artinya bisa memungkinkan dan bisa memudahkan komunikasi dengan baik. Kemudian minggu yang berikutnya kita kontrak belajar dengan minggu yang kelima menerapkan temuan psikologi dan lintas budaya dengan bahasanya tentu atau sasaran belajarnya akulturasi dan kontrak budaya, artinya percampuran budaya. Di sini akan satu kolaborasi yang ini menjadikan penentu untuk kita bisa membuat menyelesaikan solusi-solusi yang pada akhirnya tentu kompleksitas ya dari sebuah lingkungan akan menjawab tentang pengertian akulturasi, bagaimana itu percampuran seperti apa mixnya, ada Sunda, Jawa, seperti itulah, macam-macam lah ya. Kemudian pengertian pengertian kontak budaya dan partisipasi. Ini juga kontak budaya dengan partisipasi, tentu di sini ada satu satu komunikasi yang katakanlah ada keseimbangan. Di sini keseimbangannya apa? Dari mental, perilaku, etika, moral, ada ada satu bauran tadi untuk bisa bisa menjawab tadi dengan pengertian kontak ini bisa menjawab bahasa tubuh. Sikap terhadap akulturasi percampuran seperti apa dan perubahan perilaku. Nah, ini perubahan perilaku ini yang nanti kita juga jelaskan bagaimana perubahan perilaku ini ketika kita melihat budaya-budaya yang lain ya, ke budaya asing yang dengan Indonesia sendiri jauh sekali. Tapi coba kita lihat nanti dalam bahasa, nanti dalam penjelasan ini kan rencana kontraknya. Kemudian setelah akulturasi. Nah, ini dari semuanya tentu kita bagi dalam beberapa minggu pertemuan yang akan menjadi pokok bahasan kita nanti. Dan minggu ke-6 di situ ada kelompok etnik dan multi
kulturalisme. Ini kan ini artinya ada beberapa secara sistemik ya, percampuran dari budaya-budaya itu menjadi satu kumpulan yang utuh, sehingga kita digabungkan pengertian masyarakat secara majemuknya seperti apa, kemudian pengertian multikulturalismenya seperti apa dengan beberapa budaya, dan yang berikutnya adalah hubungan antar etnik. Yang biasanya itu yang menjadi persoalan di dalam pemahaman kita mempelajari lintas budaya atau budaya dari sebuah lingkungan. Ya. Kemudian 7, implikasi psikologi masyarakat dengan aneka latar belakang kebudayaan. Nah, ini juga cukup panjang dan cukup kompleks. Psikologi masyarakat itu dengan aneka latar belakangnya, kemudian analisis kultur subjektifnya, kemudian stereotipnya ini tentang heterotyp dan sinotipnya. Kita lihat seperti apa akan menjadi sebuah implikasi yang akan berpengaruh terhadap latar belakang budaya dengan budaya yang lain, termasuk dengan kultur subjektif dan stereotipnya itu sendiri. Nah, itu minggu ke-7. Minggu ke-8 langsung di sini antara 7 ke 8 ya. Minggu ke-8 tentu ini menjadi pokok bahasan yang menjadi berpengaruh terhadap satu lingkungan budaya, tentang pengaruh kotak budaya terhadap perubahan antar hubungan golongan etnis, yaitu yang ini ibaratkan ini kadang-kadang kalau sampai komunikasi menjadi seperti minyak dengan air, ini jadi masalah antara etnik satu dengan yang lainnya. Ini yang berikutnya tentang tadi stereotip itu ada etnis, artinya dalam masyarakat Indonesia seperti apa. Di situ ada kesepahaman, kesepakatan bersama, sehingga tadi bicara kita multi, tentu kita akan menjadi satu warna yang utuh di dalam sebuah lingkungan. Kalau kita kan di tataran di masyarakat Indonesia sendiri cukup luar biasa. Kira-kira kalau kita dari suku bahasa, suku budaya yang ada lebih dari 300 dari semua yang ada di Indonesia ini, tentu juga ini sangat mewarnai sama sekali. Itu yang terhitung ya, kalau yang itu mungkin banyak. Kemudian konflik antar etnis dan kekerasan sosial di masyarakat Indonesia. Nah, ini kalau kita bicara konflik, seperti beberapa pendapat yang tentu kita mengambil satu contoh saja, saudara gambaran saudara sekalian, bahwa ada pendapat Satnasikun itu bahwa konflik tidak akan pernah berakhir. Itu yang kata-kata mutiara yang ya. Jadi konflik itu adalah sebuah bawaan manusia yang tidak akan pernah berakhir. Itu pasti terjadi komplikasi yang tentu akan menjadi satu benih-benih dari konflik. Jadi kalau kita bicara konflik itu pasti karena Dr. Nasikun mengatakan begitu, bahwa konflik adalah bawaan manusia yang tidak pernah berakhir. Kemudian yang berikutnya, tentu kita nanti ada ujian tengah semester ya. Kemudian yang 11 tentang stereotip perilaku etnis di Indonesia tadi udah ini kan. Dan di sini mahasiswa melakukan penelitian atau studi literatur, dan hasil akhirnya dalam bentuk laporan sebagai pengganti ujian ini. Memang kita beri tugas, terus mereka diskusikan, ya, ambil studi kasus, ya, dan ini akan menjadi sebuah bentuk makalah bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang 11 dan 12 mahasiswa melakukan penelitian studi literatur, dan hasil akhirnya dalam bentuk laporan sebagai pengganti ujian akhir semester. Ini bisa diskusikan ya, semua diskusikan dalam penyajian sebuah bentuk makalah. Ini silakan nanti sebagai ini kan. Kemudian yang ke-13 ya, bahwa mahasiswa melakukan penelitian studi literatur, dan hasil akhirnya
dalam bentuk laporan sebagai pengganti ujian akhir semester. Ini memang ini tugas-tugas ini yang akan melengkapi, akan mewarnai dan bahkan menjadi penilaian yang sangat penting. Ini intisari di dalam sebuah perkuliahan yang namanya kontrak belajar. Dan lagi-lagi tadi saya akan banyak diskusi, apalagi di posisi sekarang sangat tentang dengan pandemi ini. Tentu kita wajib akan menjaga prokes, protokol kesehatan ini yang ini menjadi sebuah kewajiban. Saya kira ini sebagai referensi, saya kira ini bisa dikopikan banyak pendapat atau referensi yang bisa sebagai pegangan. Ini ada beberapa beberapa pendapat tentang semua yang tentu mengarah kepada bagaimana tentu rujukan-rujukan ini mengkaji dan membahas tentang budaya-budaya yang ada baik di negara kita sendiri, lingkungan kita sendiri maupun di luar, termasuk tadi tentang bagaimana dengan multi bahasa, multi budaya dan di mana-mana. Saya kira ini penting untuk para mahasiswa yang harus bisa memiliki rasa satu kebutuhan yang harus dipahami. Karena dengan multi budaya, dengan lintas budaya ini, insya Allah semua kasus masalah-masalah akan menjadikan rujukan untuk menjadi solusi yang akan membangun sebuah peradaban di masyarakat itu sendiri. Secara itu rujukannya ini nanti silakan nanti kita share dikopikan, dan ini yang menjadi tanggung jawab yang dalam satu semester ya. Oke.